Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika SMA seputar dimensi 3. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula tombol notifikasi supaya kalian bisa mengikuti terus video yang Bapak tayangkan. Oke. Nah, pada dimensi 3 ini kalian harus memahami dulu konsep dasar, definisi-definisi, dan sifat-sifatnya, sehingga kalian nanti bisa memahami betul soal yang akan diberikan. Nah, kemudian kalian juga harus bisa menggambar, seperti menggambar kubus, menggambar balok, dan menggambar prisma, ya. Karena kalau kita tidak tahu gambarnya, sulit kita untuk menentukan misalnya jarak titik dengan garis, jarak garis dengan garis, jarak titik dengan bidang, dan sebagainya. Kalau kita tidak bisa menggambar dan tidak tahu, ya, dalam gambar tersebut. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama, hubungan garis dan bidang. Hubungan garis dan bidang ini antara lain garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, garis menembus atau memotong bidang. Baik, kita bahas satu persatu. Garis terletak pada bidang. Nah, ini definisinya adalah suatu garis terletak pada bidang jika semua titik yang ada pada garis tersebut terletak atau berimpit pada bidang tersebut. Nah, contoh misalnya kita di sini langsung melihat gambar, itu gambar kubus ABCD EFGH. ABCD EFGH. Kemudian garis terletak pada bidang ABCD dan ABFE. Garis AB ini merupakan garis potong bidang ABFE dan ABCD, maka AB ini terletak pada bidang ABFE. Juga garis AB ini juga terletak pada bidang ABCD. Nah, sehingga sesuai dengan definisinya bahwa titik-titik semua yang ada di garis AB dia terletak juga pada bidang ABCD. Makanya disebutkan ABCD. Oh, berarti garis AB ada di bidang ABCD. ABFE, oh berarti garis AB ini terletak pada bidang ABFE. Kemudian lagi garis CG. Nah, garis CG ini. Garis CG ini merupakan juga garis potong antara bidang BCGF dan bidang CDHG. Nah, sehingga CG ini juga terletak pada bidang BCGF. Nah, BCGF, makanya G-nya disebut. Kemudian CG juga terletak pada bidang CDHG. Nah, berikutnya garis HF. Nah, garis HF nih di atas. Garis HF ini dia terletak pada bidang EFGH, garis HF. Sehingga garis HF ini semuanya itu titik-titik yang ada di sini ini terletak pada bidang EFGH. Nah, sesuai dengan definisinya. Kemudian garis HB. Maaf. Garis HB. Nah, mana garis HB? HB ini adalah diagonal ruang. Garis HB ini terletak pada bidang BDHF. Nah, bidang BDHF ini adalah bidang diagonal, terletak pada bidang BDHF. Oke, yaitu tadi adalah garis yang terletak pada bidang. Berikutnya adalah garis sejajar bidang. Nah, garis sejajar bidang berarti garis yang sejajar dengan bidang. Contohnya apa? Garis AB. Oh, definisinya dulu. Suatu garis sejajar bidang
jika garis tersebut tidak saling berpotongan, walaupun garis itu diperpanjang atau bidangnya yang diperlebar, dia tidak akan berpotongan. Nah, itu garis sejajar ya. Contoh di sini AB. AB dikatakan AB itu sejajar dengan bidang DCHG. AB sejajar dengan bidang CDHG. Nih yang di belakang nih. Dia walaupun bidangnya itu diperluas seluas apapun, garis AB diperpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan berpotongan. Begitu juga garis CG. CG. Nah, ini CG. CG ya, dia akan sejajar dengan garis ADHE. Mana ADHE? CG akan sejajar dengan ADHE. Nah, jadi tidak saling berpotongan. CG juga sejajar dengan bidang ABFE, sejajar ya. Jadi semua berarti CG sejajar dengan bidang ABFE. Nah, ini sejajar. Kemudian HF. Mana HF? HF ini dia hanya sejajar dengan bidang ABCD ya, ABCD aja. Oke, lanjut berikutnya. Garis menembus atau memotong bidang. Apa definisinya? Suatu garis menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik potong atau titik tembus. Contohnya apa? Garis BO. Nah, ini dia BO. BO ini dia akan memotong garis EFGH yaitu di O. Nah, di sini akan memotong garis akan memotong bidang EFGH di O. Kemudian garis CG. Mana CG? CG, garis CG. CG memotong memotong atau menembus. CG. Nah, CG ini akan menembus yang di atas ini G. Ini merupakan titik potong atau garis menembus bidang EFGH. CG memotong EFGH. Terus CG juga memotong juga yang di bawah, yaitu memotong garis ABCD di C. Kalau CG memotong EFGH di G. Kemudian garis AB. Mana garis AB? Nah, ini dia garis AB. AB ya, AB akan memotong ADHE. ADHE di mana? Ya di A sini. Kemudian AB juga akan memotong BCGF. Di mana? Di B ya. Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang. Nah, ini yang perlu kalian pahami betul, karena di sini nanti akan ada hitungan-hitungannya, yaitu menentukan jarak ya, menentukan jarak. Yang pertama yaitu jarak 2 titik. Nanti definisinya apa nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak antara 2 garis bersilangan, jarak antara 2 garis sejajar, jarak antara garis dan bidang yang sejajar, dan jarak antara 2 bidang sejajar. Kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ini karena ini sering kali nanti dipakai, sehingga saya jelaskan dulu hubungan sisi-sisi dan sudut-sudut pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ABC. ABC ini sama sisi, sisi-sisinya sama. AB sama dengan BC sama dengan AC, yaitu sisinya adalah A. Kalau panjang sisi segitiga adalah A, maka garis tinggi segitiga sama sisi tersebut, ini garis tinggi ya, CD ini ya, garis tinggi, garis yang ditarik dari C dan tegak lurus dengan
AB, ini garis tinggi. Berapa besarnya? Ingat-ingat ya, setengah A akar 3 atau A/2 akar 3. Nah ini ingat-ingat. Jadi nanti pada pembahasan soal ya ini langsung kita terapkan supaya kita tidak menghitung lama-lama. Oke, berikutnya yaitu hubungan panjang sisi-sisi pada diagonal ruang kubus. Apabila diketahui kubus ABCDEFGH panjang sisinya adalah A, maka di sini ada bidang diagonal BDHF. Nah, bidang diagonal ini kalau kita pindahkan ke sini BDHF ya. Nah, kemudian Q adalah tengah-tengah BD, P adalah tengah-tengah HP, maka garis DP dan garis QF ini akan membagi diagonal HB menjadi 3 bagian, yaitu HR, RS, dan SB, yang masing-masing HR sama dengan RS sama dengan SB. Panjangnya berapa? 1/3 dari HB. HB nya berapa? Kan ini kan panjang diagonal ruang, yaitu A akar 3. A ini adalah panjang kubusnya, panjang sisi kubusnya. Berarti HB ini A akar 3. Berarti HR sama dengan RS sama dengan SB 1/3 A akar 3 sini. Nah kemudian HS ini 2 bagian ya, RS 2 bagian. Berarti HS sama dengan RS 2/3 A akar 3. Jadi tolong perhatikan ini, karena nanti pada pembahasan soal ini akan selalu sebagian besar nanti ada. Oke, baik, kita lanjut ke definisi berikutnya. Jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik ya adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ya itu namanya panjang 2 titik. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Tentukan A jarak titik B ke G, B jarak titik A ke G, C jarak titik G ke titik tengah AB. Nah, dalam soal ini tidak selalu ada gambar. Kita yang harus membuat gambar sendiri. Nah, jadi sebelum kita menggambar, kita belum bisa menjawab ini. Nah, setelah kita gambar, nah ini gambar kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sisinya adalah panjang rusuknya adalah 10 cm. Nah, coba yang pertama tadi pertanyaannya adalah jarak titik B ke G. Jarak titik B ke G. Nah, ternyata jarak titik B ke G ini, nah, jarak titik B ke G ini adalah panjang diagonal sisi. Nah, panjang diagonal sisi. Oh, berarti diagonal sisi rumusnya adalah A akar 2. Karena A-nya 10, ya berarti panjang BG adalah 10 akar 2. Nah, mudah kan? Karena panjang sisi kubus A, diagonal sisi kubus A akar 2. Oke, lanjut. Nah, jarak titik A ke G. Nah, jarak titik A ke G, AG. Oh, ternyata AG ini adalah diagonal ruang, panjang diagonal ruang, di mana panjang diagonal ruang kubus itu adalah A akar 3. Kalau rusuknya 10 ya berarti 10 akar 3 cm. Nah, harus ingat. Nah, ini panjang sisi kubus A, diagonal ruang kubus sama dengan A akar 3. Oke, lanjut. Jadi setelah kita lihat gambarnya baru bisa menentukan. Nah, untuk menggambar kubus biasanya ABCD sebagai alas ya, kemudian EFGH sebagai atas, umumnya begitu ya. Kalau memang sudah ada gambarnya dalam soal ya kita ikuti yang ada di gambar. Oke,
Baik, berikutnya jarak titik G ke tengah AB. Tengah AB kita simbolkan P. Titik P. Berarti dari G ke P. Dari G ke P, nah berarti menuju dari P ke B dulu, dari B ke C, baru ke G. Nah, jadi dengan demikian ya, berarti PG sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, PB-nya adalah setengahnya, yaitu 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan akar 125. Sama dengan akar 225. Akar 225 sama dengan 15. Jadi jarak titik G ke tengah AB yaitu 15 cm. Nah, kemudian jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis itu apa? Jarak titik ke garis adalah panjang garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, jadi kalian harus paham dulu ya. Insya Allah kalau kalian paham definisinya, pasti mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke. Jarak titik ke garis. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke garis CF. Ya. Oke. Ya, tapi mudah-mudahan sih dalam soal itu langsung ada gambarnya. Jadi kalian langsung bisa menentukan ya. Oke, jarak A ke garis CF. Jarak A ke garis CF berarti kita buat segitiga ACF. Ternyata segitiga ACF ini AC diagonal sisi, CF diagonal sisi, AF diagonal sisi. Berarti ACF adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi, sisinya berapa ini? Sisinya masing-masing adalah 10 akar 2. 10 akar 2 jarak. Nah, jarak titik A ke CF ini adalah merupakan garis tinggi. Nah, tadi di awal sudah dikasih tahu garis tinggi pada segitiga sama sisi adalah rumusnya setengah A akar 3. Setengah A akar 3. Setengah A akar 3. A-nya di sini adalah 10 akar 2. A-nya adalah 10 akar 2. Berarti 10 akar 2 per 2 akar 3. Jadi A per 2 akar 3. Oke, jadi hasilnya tinggal ditentukan. Nah, coba lihat di sini. ACF segitiga sama sisi. AC sama dengan CF, AF 10 akar 2. Tadi sudah lihat gambarnya. Kemudian AP itu berarti 10 akar 2. Ya, ini sisinya, ya panjang sisinya. Kemudian dibagi 2 kali akar 3. 10 bagi 2 5. Akar 2 kali akar 3 6. Berarti 5 akar 6. Jadi jarak A ke garis CF adalah 5 akar 6 sesuai definisinya. Jarak titik ke garis yaitu yaitu panjang garis ya yang menghubungkan antara titik A dan garis tersebut dengan tegak lurus ya. Oke, lanjut. Jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang adalah panjang garis yang melalui titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang. Kedua bidang apa? Bidang yang dilalui oleh titik dan bidang yang diketahui. Jadi kalian harus buat bidang yang melalui titik tersebut. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH
mempunyai panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik H ke bidang ACF. H. Nah, H ini berarti ada di sini H. Bidang ACF, kita buat bidang ACF. ACF. Nah, kemudian dari H ini kita buat bidang. Bidang yang melalui H dan tegak lurus dengan bidang ACF itu mana? Apa? Yaitu bidang BDHF. Nah, bidang BDHF itu adalah bidang yang melalui titik H dan tegak lurus dan berpotongan dengan ACF. Nah, perpotongannya di mana? Perpotongannya yaitu di PH. Nah, ini PH. Jadi garis ACF dan BDHF berpotongan di PH. Kemudian garis H ini, nah H ini ya dihubungkan ke R karena ini sifat khusus ya, bahwa pada diagonal bidang diagonal ruang kubus. Nah, kalau ini P adalah tengah-tengah dihubungkan ke F, maka HR ini ya, HR ini adalah 2/3 dari HB. HB-nya adalah 10 akar 3. Berarti HR sama dengan 2/3 kali 10 akar 3, yaitu 20/3 akar 3. Nah, bisa lihat di sini HR 2/3 HB. HR 2/3 kali 10 akar 3 cm. HR 20/3 akar 3 cm. Nah, ini yang Bapak tadi sampaikan di awal, bahwa model-model seperti ini, nah ini nanti selalu muncul ya. Nah, berikutnya, nah ini dia penjelasan ya. Panjang sisi kubus A, BDHF bidang diagonal, HB A akar 3, HR 2/3 HB, maka HR 2/3 A akar 3. RB sisanya 1/3 HB, maka RB 1/3 A akar 3. Nah, ini dijelaskan lagi. Kemudian jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm, jarak F ke bidang BEG. Nah, F ke bidang BEG, soalnya mirip seperti tadi ya. Bidangnya BEG, BEG. Kemudian jaraknya titiknya adalah F. Maka bidang yang melalui F dan tegak lurus dengan BEG adalah bidang BDHF. Nah, cuman di sini yang titik potong bidangnya adalah PB, kemudian diagonal ruangnya adalah DF. Nah, di sini titik potongnya yaitu memotong di R. Maka RF inilah ya, garis RF ini adalah garis yang melalui F dan tegak lurus dengan bidang. Berarti RF inilah jarak yang akan kita cari. RF berapa? 1/3 dari DF. 1/3 dari DF ya. DF-nya berapa? 10 akar 3. Dengan demikian berarti hasilnya adalah 10/3 akar 3 cm. Oke, nah sekarang jarak dua garis bersilangan. Nah, ini jarak dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan adalah dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Di sini jarak dua garis bersilangan sama dengan jarak salah satu garis bersilangan dengan perpotongan garis dua bidang tegak lurus yang dibentuk kedua garis tersebut. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di sini. Diketahui kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 10 cm. Jarak garis HD
dan AG. Nah, jadi garis HD dan AG ini adalah garis persilangan. Terus bagaimana cara untuk menentukan jaraknya? Masing-masing kita buat bidang. Bidang yang melalui HD. Bidang yang melalui HD yang tegak lurus dengan bidang yang akan dibuat oleh melalui AG adalah bidang HD BDHF. Nah, ini akan tegak lurus dengan yang melalui AG bidang ACGE. Nah, bidang BDHF dan ACGE ini berpotongan di OKI. Nah, di tengah-tengah tuh OKI, berpotongan di OKI ini, di OKI sini adalah garis perpotongan kedua bidang. Kalau kalian sudah menemukan perpotongan kedua bidang tadi yang dibentuk, maka sesuai dengan definisinya adalah yaitu panjang garis yang dibentuk oleh panjang garis, ya, garis persilangannya salah satunya yaitu HD dengan garis perpotongan kedua bidang yaitu OKI. Nah, ya ini jaraknya apa? Karena ini sejajar, ya berarti jaraknya sama aja dengan HO. HO itu setengah dari HF. HF itu diagonal sisi. Kalau sisinya 10, diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Setengahnya berarti 5 akar 2. Jadi jarak garis HD dan AG adalah 5 akar 2. Ya, saya ulangi, jarak garis HD dan AG, ya, dua garis persilangan tersebut adalah 5 akar 2 cm, ya. Nah, silahkan kalian bisa diputar berulang-ulang supaya nanti lebih paham. Nah, oke, berikutnya jarak dua garis sejajar. Apa definisinya? Jarak dua garis sejajar adalah panjang sebuah garis yang menghubungkan dua garis sejajar dan syaratnya adalah tegak lurus, ya. Oke. Contoh, diketahui persegi panjang PQRS TUVW mempunyai panjang 16 cm, lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak garis RS dengan garis TU. Nah, mana RS? Nah, kita cari RS. Ini RS, ya. RS dengan garis TU. Nah, RS dengan garis TU. Nah, berarti sama aja kita menghitung panjang garis UR atau TS. Karena apa? UR atau TS ini adalah tegak lurus, ya. Nah, ini UR dan nah, ini. Jadi bidang apa tadi? Jarak RS dan mana? RS dan TU. Nah, ini RS ini TU. Nah, ini, ya, ini RS tegak lurus dengan TU. Iya. Nah, kalau kita buat dalam dimensi 2 tegak lurus karena TSRU ini adalah persegi panjang. Jelas, ya. Jadi berapa panjangnya? Ya sama dengan panjang RU. RU adalah di sini segitiga. Kalau kita lihat di sini, kita contoh ambil segitiga QRU. Nah, QRU, siku-siku di Q. Nah, ingat ya Pitagoras nih, siku-siku di Q. Nah, siku-siku di Q. Kemudian UR adalah sisi miring. Nah, di sini ada sisi siku-sikunya adalah 6, 8. Berarti sisi miringnya kalian pasti tahu, yaitu 10. Oh, berarti mudah. UR sama dengan 10 cm. Nah, ini ada keterangan nih. Ingat triple Pitagoras 6, 8, 10 dan sebagainya. Maka dari itu triple Pitagoras juga harus kalian ingat. Oke. Ya. Berikutnya jarak dua bidang sejajar. Jarak dua bidang sejajar adalah panjang suatu garis yang menghubungkan kedua bidang tersebut tegak lurus.
Diketahui persegi panjang PGRS TUVW mempunyai panjang 16 cm, lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Tentukan jarak antara bidang PQUT dan SRVW. Oke, nah masih gambar yang tadi ya. PQUT, mana PQUT? Oh, yang depan ini. PQUT yang depan. SRVW yang di belakang. Jaraknya mana? Oh, mudah jaraknya, yaitu UV sama dengan apa? PW sama dengan apa lagi? EPS sama dengan QR. Nah, jadi jaraknya itu adalah 6 cm sesuai dengan definisinya ya. Jarak dua bidang adalah panjang garis yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut ya. Nah, ini UV ini tegak lurus dengan TU ya kan. Nah, tegak lurus juga dengan VW. Maka jawabannya adalah jarak bidang PQUT dan SRVW adalah 6 cm. Nah, oke, jarak antara titik sudut pada kubus. Jarak antara titik sudut pada kubus ini diagonal sisi AC. Diagonal sisi AC. Nah, ini adalah A akar 2. Diagonal ruang EC. Ruang EC A akar 2 dengan sisinya adalah rusuk-rusuknya adalah A. Kemudian ruas garis EO mana EO? Nah, ini dia EO. Nah, ini adalah A/2 akar 6 ya. Nah, ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita ya. Nanti akan disambung lagi pada video berikutnya ya. Jadi tonton terus, ikuti terus ya untuk video selanjutnya supaya menambah wawasan kalian ya, sehingga dimensi 3 bukan suatu pelajaran yang sulit tapi mudah bagi kalian karena kalian mempelajari konsep dasarnya ya. Nah, nanti untuk video selanjutnya ya, nanti bersambung lagi dan soal-soal yang sekiranya akan dibahas kemudian. Baik, sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.